Di video ini ada satu kata kunci yang hendak saya ceritakan sama kalian semua, yaitu tentang informasi. Informasi adalah satu hal yang krusial. Tentu dalam pengalaman hidup kita tahu ya bahwa informasi itu bisa mengubah pilihan kita, atau justru dapat juga memperkuat pilihan kita. Sebagai contoh, kalau kita punya informasi yang lengkap tentang satu objek wisata tertentu, kita bisa mempersiapkan dengan baik. Apa yang harus kita persiapkan? Berapa uang yang harus kita sediakan? Objek wisata mana saja yang bisa kita tuju? So, information is crucial. Jangan sampai kita salah pilih karena kurang informasi. Itu yang ingin saya tekankan dalam video ini. Nah, saya punya informasi juga, informasi lagi ya, tentang peran dari informasi ini, kemudian apa saja yang akan kita pelajari di video-video yang akan datang. Tentu saja itu semua berupa informasi. Dan ingat, jangan semua taruh di kepala kalian. Jangan semua kalian pikirkan di hati misalnya ya. Tapi tuliskan itu dalam bentuk yang tertulis. Baik itu Google Sheets yang diberikan di kelas ini maupun sistem yang lain. Kalau kalian menggunakan browser, maka bookmark, kemudian simpan dalam file tersendiri, sehingga kalian tidak galau, terlalu banyak pikiran. Kalau kalian ingin mempertimbangkan sesuatu, tinggal dilihat saja di sistem eksternal ini. So, mari kita lihat apa yang ingin saya sampaikan tentang informasi. Jadi informasi itu sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Terutama ada dua hal yang ingin saya tekankan sama kita semua nih ya. Bahwa informasi yang bisa baik bagi kita adalah informasi yang kita cari sendiri. Jadi kalau kalian lihat di sosial media, datang di EduFair dan sebagainya, itu adalah informasi-informasi yang sudah dikerjakan oleh pihak di luar kita kan. EduFair tentu saja universitas ingin memperoleh mahasiswa. Jadi mereka punya cara tersendiri untuk memberikan pemahaman kepada kalian. Tujuannya adalah supaya kalian memilih universitas mereka. Itu yang saya sebut sebagai informasi yang dipercantik. Diberi icingnya. Kalau misalnya saya bisa pilih atau saya pinjam istilah bikin kue ya. Lalu kita juga bisa mendapatkan dari sosial media. Dan itu juga informasi yang saya sebut dengan second hand information. Second hand information. Ya. Kalau orang Indonesia nyebutnya katanya. Ya. Ingat, orang yang dewasa itu seharusnya sudah bukan lagi katanya, tapi kalian bisa mengambil atau mencari informasi sendiri. Jadi jangan hanya bermodalkan katanya, kata akun Instagram tertentu, kata si A, kata si B, ya. Tapi cari informasi sendiri. Kemudian yang kedua adalah informasi yang kita tanyakan pada orang yang tepat. Dalam hal ini, mahasiswa yang aktif di jurusan tersebut, ya. Kriterianya apa? Nanti akan saya ceritakan di video-video yang akan datang, ya. Atau yang kedua adalah alumni, ya. Atau guru BK kalian yang memang punya jam terbang pada saat atau punya pengalaman pada saat berkonsultasi dengan kampus dan juga dengan siswa. Jadi informasi-informasi ini harus kalian cari sendiri. Dan kalaupun kalian bertanya, pastikan kalian bertanya dengan orang yang tepat. Misalkan saja kalau kalian bertanya pada satu jurusan atau satu kampus tertentu, kalau ditanya, Kak, aku lebih baik pilih kampus mana? Tentu saja dia akan memilih atau berkata sama kalian, pilihlah kampus kami. Karena tujuannya adalah marketing dan sebagainya. But anyway, cari sendiri, kemudian tanyakan pada orang yang tepat. Lalu informasi apa saja ya yang harus kita kumpulkan pada saat kita ingin hendak mengambil keputusan untuk bisa kuliah di jurusan tertentu yang ingin kalian pilih. Nah, di sini saya ada beberapa panduan yang semuanya ini akan saya jabarkan, akan saya elaborasi dalam video-video yang terpisah. Ada 5 poin. Pertama, tentang kurikulum. Akan belajar apa? Tentu kalian harus tahu kalian ini akan belajar apa. Banyak yang misconception, misalnya ingin ya karena prospek machine learning dan artificial intelligence sangat-sangat besar sekarang, prospeknya di masa depan akan sangat besar gitu kan, akan sangat berprospek bagi siapapun yang kuliah di situ. Ternyata ketika kalian lihat kurikulumnya, isinya adalah matematik dan statistik. So, itu adalah realita yang terkadang orang tidak tahu. Ingin belajar mechatronics engineering seperti jurusan saya misalnya. Ingin bikin robot, ingin bikin sistem manufaktur, tapi ternyata dalamnya belajar fisika, matematik, dan pemrograman. Itu adalah satu realita yang terkadang kita nggak tahu kalau kita hanya sekedar pengen tanpa kita cari tahu sebetulnya kayak saya akan belajar apa. Yang kedua adalah prospek. Ini bicara soal akan jadi apa. Apakah saya akan jadi engineer? Apakah saya akan jadi seorang ahli ekonomi? Ya, seorang artis misalnya, seorang pelukis, seorang desainer, dan sebagainya. Kalian bisa lihat dari orang-orang yang memang alumni dari kampus tersebut atau alumni dari jurusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan. Bisa ngapain aja? Ada student exchange, ada program magang dan sebagainya. Itu nanti akan saya ceritakan satu persatu, sehingga kalian punya gambaran pada saat saya masuk di jurusan dan kampus tertentu,
saya ini bisa ngapain aja. Ingat, kampus itu bukan hanya tempat untuk belajar, tapi untuk memperluas jejaring sosial, ya, mendapatkan networking sebanyak mungkin, dan juga memperoleh pengalaman industri maupun pengalaman bisnis. Yang keempat adalah lingkungan. Saya akan mengalami apa aja. Nah, di sini saya sarankan nanti di video-video yang akan datang untuk kalian mengalami untuk datang langsung ke universitasnya. Kalau kalian punya uang lebih, kalau itu di luar kota, silakan datang dan kalian rasakan vibes-nya. Buat saya vibes itu penting. Pada saat kita, lingkungan maksud saya ya, atau suasana. Pada saat kita malas belajar, pada saat kita down, suasana kampus dan suasana pertemanan itu akan membangkitkan diri kita dari keterpurukan tersebut. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting. Salah satu yang paling penting, mungkin ini adalah pertimbangan orang tua kalian. Kalian akan bayar berapa? Berapa biaya yang harus dikeluarkan sampai kalian lulus? Asumsi kalau kalian lulus tepat waktu. Apakah ada peluang beasiswa dan sebagainya. Jadi informasi-informasi ini yang akan sangat penting untuk kalian pertimbangkan. Ditambah nanti di akhir saya akan coba menggugah kalian untuk bertanya kepada orang tua. Karena ada faktor orang tua di situ. Buat saya, berkat dari orang tua adalah satu keharusan. Saya tidak tahu apakah kalian ini mendapatkan dukungan dari orang tua atau tidak. Tapi alangkah baiknya untuk berkonsultasi dengan mereka. So, itu adalah informasi-informasi penting. Kita udah belajar bahwa informasi sangat krusial. Cari sendiri informasinya, kemudian tanya kepada mereka yang lebih tahu. Lalu ada beberapa informasi yang akan dijabarkan dalam video-video yang akan datang. Jadi siapkan catatan kalian, buka Google Sheets-nya, lalu buka juga browser kalian untuk mulai melihat-lihat jurusan mana yang hendak kalian pilih.